Shalom. Welcome back to our channel GBI Crown Palace. Dan balik lagi bersama aku Brenda dan Febri dalam Crown Podcast. Udah lama banget kayaknya kita gak berdua ya, Iya Feb, bener banget, bergantian terus. Bergantian ya. terus. Bener. Dan kali ini kita kedatangan dua sejoli gemoy. Pasangan gemoy. Iya. Lovebird. Kami lagi ini mengembang lagi ngomong. Alkitabiah. Jadi kita kedatangan kali ini gak cuma sendiri, kali ini Betul, berpasangan berdua, nih. Biasanya pasangan. kalau yang pasangan-pasangan muda nih, anak-anak muda seneng nih. Senang, Harusnya bisa bener-bener. Q&A gitu ya Yes, mereka bener ya. banget. Ya semoga biarlah obrolan kita kali ini bisa menjadi inspirasi Betul buat teman-teman banget. semuanya. Banyak yang terberkati ya. Betul. Berarti mungkin sebelum kita mulai kita doa dulu bersama-sama ya. Ya. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang akan kami bahas pada podcast ini dapat memberkati setiap teman-teman yang menyaksikan. Dan kami mohon Tuhan untuk Kau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk kami dapat memberikan pesan-pesan yang dapat memberkati setiap jemaat yang Amin. menyaksikan. Kami siap Tuhan untuk diberkati lewat podcast ini. Yang siap sama-sama katakan Amin. Oh. Sebelumnya nih kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Walaupun mungkin banyak yang udah ngeliat Pasti udah tahu sih wajah-wajahnya, ya. iya. Tapi boleh kenalan singkat Dulu lagi kali ya. kurus, jadi sekarang udah lupa. Oh iya. Pangling gitu ya, kayak pangling gitu. Pangling ya. Iya. Ya, saya Pesta Sandi Nugroho, Dan saya istrinya Citra Mirani. Pesta Citra. Lucu banget ya mereka dia. Iya. Gemes banget ya. Semua dong. Ini kesibukannya lagi yang apa nih Koko sama Cici nih? Sibukan kita selalu dalam Tuhan. Wis, ngeri banget. Tapi memang ya saat kita percaya Tuhan Yesus kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita mewarisi. Kalau kamu bilang kamu anak Bapa kan mewarisi Sifatnya. bukan hanya sifat tetapi misinya Ya, Tuhan. betul. Oke. Kalau kita bilang anak Tuhan kan maunya berkat-berkat mulu, Iya. kayak enggak, tapi kita harus mewarisi Misi misi Tuhan. Tuhan. Ya pasti penginjilan. Wow. Pasti luar juga biasa memuridkan, Mhm. jadikanlah seluruh bangsa muridku. ya. Betul. Terutama sih kita lebih banyak sekarang pemuridan one by one. Kalau Oh. perempuan biasanya harus ke istri. Oke. Kalau banyak ke saya biasanya saya blok. Iya. Iya benar juga karena udah ada bugemnya ya Iya. kan. Iya, Harusnya nyari tetap ke iya. bugem ya kalau Betul, cewek. ya. betul. Kalau harus begitu ya. Iya, betul. Kalau keluar kota pun kalau nggak berdua saya nggak mau. Ih, sweet banget. Ya saya bilang ya lain kali aja saya bilang. Iya. Jadi kalau undang saya harus dengan istri. Iya, Iya. benar. Kalau nggak mau ya nggak usah. apa-apa. Karena sesuai itu ya. Iya, Kak, ya. sweet itu ya. Iya. Nggak, soalnya kita harus tahu bahwa banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Betul. Kita juga mesti ngejaga. Kalau saya sih banyak barang yang saya nggak bawa kalau nggak ada istri saya. Oh iya, benar. Banyak kelupaan. Semuanya di istri yang lebih Oh ingat iya, ya. karena ya Benar, kita harus saling bergantung satu dengan yang lain. Betul, saling melengkapi ya. Ya, Wow, Oke. so sweet banget ya Iya. sebenarnya. Ini kita sebenarnya pengen lebih mengulik lagi tentang pelayanan misi nih. Iya, Iya. betul. Jadi dari awal sebenarnya gimana sih Koko sendiri bisa akhirnya kayak panggilan gue di sini nih gitu. Jadi menemukan panggilan misi itu gimana awal? sebenarnya panggilan misi itu waktu kita ikut Idol ya, 8 besar itu kan saya langsung melayani Tuhan di Medan. Oke. Tapi memang dulu hidup saya enggak benar, saya narkoba, lalu overdosis, lalu di overdosis itu koma kurang lebih 3 bulan ya saya ketemu Tuhan di sana. Oke. Sebenarnya orang-orang yang narkoba dengan saya, yang sama-sama pakai putau, kan jarum suntik kan kita bagi ya, rata-rata Iya. udah meninggal semua. Wow. Karena putau lumayan ngeri juga ya. Iya kan Kuat. jarum suntik kan Iya, HIV soalnya. Nggak terus steril gitu ya? Oh. ya zaman itu kan nggak ada safety atau apa. Iya Iya, benar. iya, benar. Orang narkoba putau kan barang paling murah Iya. sehingga suntikan itu kan dipindah-pindah. Gantian. Yang lain ada yang hepatitis, ada yang apa, terus dan meninggal. Dan dari sana saya ketemu satu cahaya terang bahwa suatu hari aku akan memakai kamu. Dan ternyata Tuhan pakai saya pas puncak karir. Justru selesai Idol, bukan dalam kondisi yang saya ndak bisa apa-apa, berantakan baru ke Tuhan. Enggak, Tuhan kasih ujian itu di puncak karir. Di mana kita ngerasain sekali nyanyi dapat 50 juta, 40, malah disuruh milih untuk ikut Tuhan.
Kalau pelayanan kan nggak mungkin kita disuruh nyanyi 50 50 juta. 50 juta. Ya mungkin ada lah artis-artis yang Iya. belum bertobat, Betul. yang belum bertobat dan budgetin Iya, ke itu gereja, ke gereja. gitu ya. Ya, saya hanya mau katakan hidup itu anugerah. Iya, betul. Kalau kita pelayanan, kita yang untung, saya katakan kamu sedang melayani dirimu sendiri, Iya. bukan melayani Tuhan. Mm. Melayani Tuhan adalah menguntungkan Tuhan. Betul. Yes. Jadi kalau kita melayani rugi, nah itu baru melayani Tuhan. Ya, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, ya tidak akan mulai perjalanan Kristus dalam hidup kita. Yes. Dan saya ketemu satu hamba Tuhan, teladan saya, Pak Ruby Nadia Abraham, orang tua rohani kami yang waktu itu kita baru nikah, tanggal 5 2015. Tanggal 6-nya kita langsung misi Wow. di Iya. di kota Makassar dan Palu. Jadi nggak sempat honeymoon. Iya. Tapi di situ dapat hadiah Tuhan, kita honeymoon 33 provinsi. Wow. Keren sekalian pelayanan misi ya. Iya, Wow, melayani. luar biasa. Melayani ke pulau-pulau. Oh. Tapi beliau cuman ngomong sederhana sih. Apakah kita beruntung punya Tuhan Yesus? Semua beruntung. Tapi Yeah. kalau dibalik pertanyaannya, beliau tanya, apakah Tuhan diuntungkan dari manusia model seperti saudara? Nah, disitulah kami mengalami titik balik bahwa we are human with mission, atau kita adalah manusia yang memiliki misi Kristus. Sebenarnya misi bukan hanya harus keluar kota, tapi Yeah. di kota kita sendiri. Tuh. Kan panggilan kita sebagai gereja Tuhan yang hidup, you are the human church community. Yeah. So adalah gereja Tuhan yang hidup, punya panggilan, usahakanlah kesejahteraan kota, Tuh. karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Yes. Kita sekarang gereja tidak pernah mengajarkan bagaimana setiap hari harus menyangkal diri dan memikul salib. Pendeta hanya mau kemuliaan tapi tidak mau menderita. Jemaat hanya mau sesuatu yang mewah, kekayaan, tetapi tidak mau menyangkal diri dan memikul salib. Bagian kita adalah memikul salib dan menyangkal diri. Bagian Tuhan membuka jalan bagi setiap kita. Amin. Panggilan misi adalah bagaimana selesai dengan diri kita. Kalau mau selesai dengan dirinya, perjalanan Kristus akan muncul. Iya, betul. Tapi kalau masih tetap ego, mikirin diri sendiri, Dia akan jalan. ya bisa, tapi babak belur. Iya, Oh. nggak maksimal. Manusia lawan Tuhan pasti kalah. Iya, kalah. Iya. Ya, pasti. Ya kami adalah orang yang berkali-kali babak belur. Wow. Jadi lebih baik hanya mengerjakan apa yang Tuhan Tuhan perintahkan. Wow, luar biasa ya. Ya. Nah, ini sepanjang perjalanannya Ko Sandi selama perjalanan misi pasti kan selalu bersama. Kalau luar kota kan pasti nggak mau kalau tanpa. Oh, di Jakarta Citra aja nggak ya? mau kalau nggak berdua. Oh, kok. nggak mau kalau nggak berdua ya. Selalu berdua. Selalu berdua ya. Selalu berdua. Nah, ini perannya dari Ci Citra sendiri nih selama perjalanan misi ini gimana nih, Ci? Boleh ceritain nggak, Ci? Mungkin kita sebagai istri kan kita menopang Penolong, suami, ya. penolong suami gitu kan. Jadi menurut saya kita selalu bersama karena saya juga nggak mau dia jatuh dan saya juga ingin bersama-sama dengan dia melayani Tuhan gitu kan. Jadi sebelum kita dikasih anak sama Tuhan, Tuhan masih kasih kita kesempatan buat Anak banyak tuh. melayani Tuhan keliling. Anak rohani banyak. Iya, anak rohani. Cucu Anak rohani juga rohani. sekarang Cucu sudah rohani. banyak. Cucu rohani banyak ya. Jadi saya selalu berusaha, oh ya di tempat pelayanan tuh apa sih yang saya bisa lakukan? Karena biasanya kan orang mengundang suami, terus istrinya ngapain gitu kan. Saya selalu berpikir apa sih yang bisa saya lakukan di tempat ini, karena saya berpikir bahwa saya juga mau dipakai sama Tuhan, bagaimanapun caranya. Jadi saya berpikir bahwa orang berpikir bahwa pelayanan itu tugas seorang pendeta, tugas seorang hamba Tuhan, dan mereka merasa bahwa ya udah kita manusia ya kita hidup biasa-biasa aja dong, kita ya hidup cari duit untuk keluarga dan segala macam. Tapi mereka tidak berpikir untuk melayani Tuhan. Sedangkan pada suatu saat nanti kalau Tuhan melihat kita, Tuhan berjumpa face to face dengan kita, Tuhan gak tanya kamu seorang pendeta atau kamu seorang hamba Tuhan, tapi Tuhan akan bertanya apa yang sudah kamu lakukan bagi aku. Dan setiap kita umat yang bernafas ini akan menjawab, Tuhan aku sudah melayani Engkau Tuhan selama aku hidup. Nah berarti tugas pelayanan itu adalah tugas kita semua orang yang bernafas, orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah kita menjadi misi Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu misionari loh. Tuhan Yesus itu misionari dari surga, karena Tuhan mengasihi kita umat manusia, Tuhan turun ke dunia. Dan pada saat Tuhan ke dunia itu kan dia membawa kabar baik nih, kabar keselamatan. Tapi pada saat Tuhan Yesus mau pergi ke surga lagi, dia tinggal
meninggalkan itu buat kita. Iya. Artinya apa? Ini tugas yang harus kita emban bersama, betul. bukan hanya tugas seorang pendeta, hamba Tuhan full timer. Nah, ini yang kurang disadari oleh banyak orang. Dan mereka merasa bahwa ya udah, saya nggak usah melayani dah. Itu biarlah tugas seorang pendeta gitu. Tapi kita harus membawa visi ini supaya apa? Semua kita bergerak. Iya, betul. Semua kita menyadari bahwa kita semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Karena suatu hari nanti kita akan berjumpa Tuhan muka dengan Iya. Tuhan, bukan Pak Tanggung Santoso jawabannya. mewakili seluruh jemaat Crown Palace kan, Iya, enggak kan? iya. Berarti kan si Febri punya tanggung jawab sendiri, Iya. kita akan melayani Tuhan sendiri. Jadi dimanapun kita berada, milikilah panggilan itu. Betul. Ya. Dimanapun saya berada, saya harus melayani Tuhan. Benar. Jadi kalau orang bilang pemuritan itu di gereja, tidak. Menurut saya Di luar. pemuritan itu Di luar. orang tua memuridkan anak itu udah Iya. pemuritan. Iya. Kita bisa memuridkan orang sepantaran kita, Iya. atau orang yang di atas kita, misalnya orang tua kita belum mengerti ayat firman Tuhan, kita sebagai anak muda bisa, oh ini loh ma, firman Iya. Tuhan ini mengajarkan ini. Itu kita sudah memuridkan loh. Jadi memuridkan tuh bisa ke atas, bisa ke sederetan, bisa ke bawah. Jadi pemuridan itu tidak sebatas dalam konteks gereja. Jadi orang jangan berpikir bahwa pelayanan tuh di dalam gereja, tidak. Iya. Hari Minggu itu kita beribadah, Iya. tapi pelayanan kita setiap hari Setiap dimanapun kita berada gitu. Wow, luar Ya. biasa ya. Jadi udah ngerti ya Iya. kenapa suaminya misi, karena ada Iya. orang hebat di Iya, sana. benar banget. Karena Biasanya gitu sejalan ya. banget ya. Sejalan ya. Nggak, Udah. karena istri saya itu Mm-mm. tidak pernah menuntut duniawi. Hmm. Makanya kita jadi pendeta juga nggak perlu korupsi, Iya. benar. nggak perlu ngambil uang gereja, nggak perlu ambil perpuluhan, gaji, tapi semua Tuhan cukupkan. Yes. Tapi kalau istrinya banyak rongrong tas baru, berlian, ya kita jadi hamba Tuhan juga nggak akan pernah tulus, Iya. karena yang dikejar adalah harta. Betul. Nah, itulah yang menjaga hati kita tetap melayani Tuhan, orang-orang susah, orang-orang di jalanan. Di masa depan, gereja di masa depan, kalau tidak bermisi dan menjadi berkat bagi kota, memberi makan kota, Iya. anak-anak muda nggak akan ada lagi di gereja. Iya. Yes. Karena khotbah di dalam gereja itu bukan khotbah sekolah minggu, harus yang real. Iya. Kamu ngomong apa sebagai pendeta, hidupmu seperti apa? Yes. Nah, kadang kita ngomong kasih, rumah tangga kita baik, tetangga kita Iya. rumah udah kayak piring terbang, udah berantem. Iya, Yang iya. tahu kehidupan pendeta tetangganya, Tetangga, Iya, betul, benar. betul. Heeh. tetangganya. Benar. Apalagi kalau tetangga jemaat tuh lebih Wah, bahaya. aduh, lagi. Ampun, udah dikasih Pindah kedap ya. suara kayaknya. Kedap suara kayak di ruangan ini ya. Atau cari perumahan paling terpencil lah, Iya, pindah yang sih memang itu. benar-benar hutan. Lo enggak, karena memang Iya. itulah real kita. Benar. Ya, misi itu sebenarnya dari rumah dulu. Betul. Yang pertama kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yes. Yang kedua keluarga kita. Mm-mm. Yang ketiga pekerjaan. Yang keempat baru melayani Tuhan. Iya. Kadang orang tua pelayan Tuhan, pengerja hebat di misi, keluar kota pelayanan. Tapi coba tanya deh anak-anak pendeta, mau nggak jadi pendeta? Belum tentu mau. Iya. Nggak Karena semua. pelayanan pendeta kadang-kadang mengorbankan anak. Yes. Benar-benar. Dan seperti sorry ya, kita lihat hamba Tuhan luar negeri Rick Warren. Pelayanannya hebat, luar biasa. Tapi anaknya kan bunuh diri. Iya. Ya, seorang bilang, oh itu kan kena sindrom atau apa. Loh, pelayanan hebat apa membuat seorang anak bisa bunuh diri? Apa gunanya kita melayani hebat, tapi kalau Keluarga kita keluarga sendiri. kita Anak kita kepahitan atau apa? Lebih baik melayani keluarga dulu Betul. dengan baik, baru kita melayani keluar. Iya. Misi itu dari rumah. Suatu kali wartawan datang kepada Mother Teresa dan bertanya, bagaimana caranya supaya dunia damai? Iya. Mother Teresa bilang, jadilah damai buat keluargamu, maka dunia akan damai. Iya. Nah itu, Benar-benar. kalau di dalam keluarga mengalami damai, semua akan damai. Yes. Saya lihat gereja kehilangan misi, Mm. kehilangan memberi makan kota. Gereja lebih pentingkan bagaimana hutang buat beli LED, beli kamera bagus, sound system, mempercantik di dalam. Tapi melupakan panggilan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang susah. Lihat pelayanan Tuhan Yesus dalam Matius 25:40. Apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan buat aku. Yang namanya orang susah banyak, tapi gereja nggak pernah jangkau. Iya. Karena nggak ada uangnya di sana. Tapi Yesus lakukan itu. Yesus kerjakan itu. Dan ini yang hilang dari gereja. Dan ke depan kalau gereja ini tidak bermisi,
maka gereja akan ditinggalkan anak muda. Dan waktu gereja tidak mementingkan untuk misi dan tidak menyelamatkan generasi, maka ke depan lihat negara Eropa, Amerika, bahkan sekarang Korea yang dikatakan banyak mengutus misionari, udah kehilangan anak-anak muda. Karena gereja yang tidak transparasi dalam keuangan akan ditinggalkan anak-anak muda. Kita sebagai warga negara Indonesia rindu presiden jujur, transparasi benar. Kita rindu. Di dalam pemerintahan saja di Indonesia kita rindu sesuatu yang jujur, apalagi di gereja. Ya, betul. Seperti itu. Ke depan saya mau katakan anak-anak muda ini akan menjadi leaders, menjadi pemimpin. Ya. Anak-anak muda sudah lagi nggak ngomong masalah etika, tapi kebenaran. Yes. Kebenaran. Mau ini kamu ngomong begini keras banget, tidak menghormati. Bukan masalah menghormati, yang namanya kebenaran itu harus di atas kenyataan. Benar. Apa yang harus dikerjakan? Ya, kita anak-anak muda ini harus benar-benar bisa mendukung pemimpin-pemimpin kita di gereja. Untuk supaya legacy yang diwariskan kepada kita anak muda itu adalah warisan kebenaran. Kebenaran. Karena gereja diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Itu adalah gereja. Ternyata kesejahteraan kota itu bukan oleh negara, tapi oleh gereja sendiri. Dan gereja itu bukan hanya gedung, organisasi, tapi kita yang menjadi gereja Tuhan. Misi itu indah sih sebenarnya. Apalagi kalau anak-anak muda ya. Saya banyak melalang buana sebelum menikah itu. Saya mencari pasangan hidup dari Sabang sampai Merauke. Ini Tapi saya mencari sungguh-sungguh. Ya, saya cari sekolah Alkitab A sampai B gitu ya. Banyak itu. Dari pramugari maskapai berbeda-beda, dari luar negeri Indonesia, dokter apa, tapi nggak pacaran, hanya kenal. Kenal banyak enggak. Tapi kenapa Tuhan taruh istri saya? Karena dia punya hati yang tulus buat Tuhan. Nah, kalau ketemu pendeta yang pakai berlian, pakai apa, kadang-kadang istri saya dilihatin dari atas sampai ke bawah. Memang buat mereka nggak layak, nggak masalah. Tapi dia punya rasa aman. Aku hidup benar di dalam Tuhan. Aku nggak korupsi uang gereja. Kita hidup sungguh-sungguh. Kita makan juga nggak dikasih makan orang. Kita cari sendiri dan bersyukur dari berkat yang ada. Kita benar-benar hemat. Kita manfaatkan dengan baik. Dan kalau benar di hadapan Tuhan atau berkenan, pasti Tuhan pelihara lah. Yes. Amin. Jadi misi itu akan berjalan kalau punya motivasi yang benar. Motivasi yang benar seperti apa? Sama Tuhan belajar jangan modus. Aku kasih perpuluhan 10.000, nanti Tuhan kasih 1 juta. Itu judi. Kasih buah sulung supaya buah sulung 20 juta, nanti Tuhan kasih 2 miliar. Ya bukan begitu. Belajar memberi tanpa berharap menerima sesuatu. Betul. Tulus, jangan bulus. Jangan modus sama Tuhan. Ya ujung-ujungnya UUD, orang juga capek kalau ujung-ujungnya duit. Ya, orang kasih uang ke gereja, mana misinya? Nah, itu yang harus dikerjakan. Ya, saya kira misi itu adalah hati kita dan mengenal hatinya Tuhan. Tuhan selalu ada buat orang-orang susah, orang-orang lemah, orang-orang sakit. Nah, istri saya membentuk satu pelayanan ibu-ibu namanya Women in Christ. Dia melakukan satu penginjilan di rumah sakit. Penginjilan di rumah sakit paling enak. Karena udah situasi udah dari ujung-ujung. Dan dia bergerak. Silakan Bu Gem cerita. Jadi kalau orang mau bermisi itu dia pertama harus selesai dengan dirinya. Dia mengerti apa sih yang Tuhan panggil dalam diri saya gitu kan. Jadi kita nggak usah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena misalnya gini, Tuhan percayakan kita nih 500.000 di aku sama 500.000 di Febri. 500.000 nih Febri mau pakai buat apa terserah. Tapi ketika Tuhan taruh itu di tanganku, aku selalu begini, Tuhan 500.000 nih Tuhan mau pakai untuk apa? Apakah ini bisa untuk kebutuhanku atau Tuhan mau ini cuma jadi saluran berkat buat orang lain? Jadi ketika berkat itu datang di tangan kita, jangan kita langsung, ini punya saya, ini buat saya gini. Tapi setidaknya setiap kali Tuhan kasih kita berkat, Tuhan berkat ini mau buat apa? Tanya Tuhan. Tuhan mau saya menjadi salurkan berkat ini di mana? Di mana saya harus menyalurkan berkat ini gitu. Jangan kita baru pegang 500.000, kita lihat orang pakai tas baru 500.000, kita langsung beli. Aku juga mau tas itu gitu kan. Tapi kalau aku selalu berpikir gini, 500.000 ini kalau aku beli tas,
cuma dapat tas doang. Tasku udah ada gitu Tuhan. Tapi kalau 500 ribu nih bisa jadi nasi padang, bisa jadi 50 bungkus, bisa untuk orang makan gitu kan. Jadi pemikiran kita sudah berbeda dengan pemikiran dunia. Itu yang Tuhan bilang gini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nah, Maka kalau kita kamu sudah akan melihat Tuhan. Firman-Nya berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas, maka kamu akan melihat. Kata melihat artinya mengalami. Ya. Jadi ketika kita sudah berpikiran tentang perkara-perkara Tuhan, Tuhan tuh ajaib loh. Sungguh ajaib. Jadi aku tuh dari kemarin kan pengen beli sesuatu nih. Ini hal yang kecil dan murah gitu kan. Tapi aku bilang gini, gak usah lah, di dalam lemari masih banyak gitu kan. Terus tiba-tiba mertuaku beli ukurannya salah buat dia. Jadi dia pakai XXL, ternyata dia beli XL, nih ukuran aku gitu kan. Ternyata sampai hal sekecil itu aja Tuhan merhatikan gitu loh. Terus aku bilang gini, Tuhan pengen dong baju tidur tuh yang bulu-bulu, sekedar baju tidur loh. Padahal aku mikirnya gini, Bulu beruang. padahal mau pakai kemana gitu kan. Tapi baru kita pikir pakai luga kan nggak mungkin ada gitu. Tiba-tiba mertua aku tuh beli baju tidur tuh bulu-bulu yang jumpsuit gitu, yang kayak orang mau di kutub utara gitu loh. Terus lagi, Tuhan ternyata sekecil ini pun Tuhan pikirkan. Ternyata kalau kita pikirkan pekerjaan Tuhan, kita mau melayani Tuhan, Tuhan yang pikirkan kita. Bahkan barang-barang kita nggak pernah pikir yang kita sayang-sayang buat kita mau beli, Tuhan sediakan gitu loh. Makanya Tuhan tuh menyayangi kita karena kita tuh punya hati yang sama. Kita sebagai orang tua pun dengan anak ya, kalau kita tahu anak ini sayang sama kita pun oh iya kita sayang juga sama anak ini. Mungkin Tuhan rasakan kalau kita tuh tulus sama Tuhan. Makanya ketika kita bermisi tuh saya bilang gini, pada saat itu kan saya dan suami pergi pelayanan Natalan diundang rumah sakit. Nah di saat masuk di rumah sakit tuh aku tuh tiba-tiba pas suamiku lagi khotbah, aku tuh Tuhan tuh kasih aku lihat gitu loh, bahwa kamu lihat loh banyak orang yang BPJS tuh mereka tuh gak punya uang buat hotel. Jadi mereka tuh tidur tuh di pinggiran-pinggiran rumah sakit itu kan, kadang-kadang gak ada uang buat makan gitu kan. So akhirnya aku bilang, Tuhan engkau mau apa? Kalau memang engkau mau aku untuk melayani engkau mampukan aku gitu kan. Karena kita tahu keuangan gereja kan udah terbatas. Kita gak mungkin dong minta uang buat misi gini kan. Aku mikirnya jangan Tuhan mau apa gitu kan. Tiba-tiba suatu malam aku lagi worship dengan mamanya, dengan papanya gitu kan, dia pas gak ada. Worshipnya tuh si bapaknya tuh gitarnya cempreng banget itu kan. Terus mamanya dia Balik, mamanya cempreng. Mamanya nyanyinya dangdut. Gak nyatu. Ya jadi nggak nyatu gitu kan. Kuncinya nggak nyambung. Kuncinya nggak nyambung gitu kan. Tapi kita nyanyi lagunya dia gini, ini aku, utuslah aku Tuhan. Terus aku tuh sharing tentang aku tuh mau melayani di rumah sakit, apakah ada ibu-ibu yang mau bergabung gitu kan. Tiba-tiba ada seorang ibu tuh pagi-pagi subuh jam 5 tuh dia WA aku, Bu Citra, Tuhan gerakan aku untuk transfer uang sekian juta gitu kan. Itu tuh menjadi uang pertama aku buat misi gitu loh. Uang pertama Tuhan. Ya uang pertama yang Tuhan kasih buat misi gitu kan. Dan aku tuh merasa bahwa oh iya ternyata kalau Tuhan suruh jangan khawatir. Tuhan akan menyediakan gitu loh. Terus akhirnya aku bilangin, ibu-ibu puji Tuhan kita sudah dapat dana perdana dari Tuhan. Ayo kita bergerak. Terus kita ke rumah sakit lah. Ternyata di rumah sakit itu ada ibu-ibu tuh yang udah 2 hari gak makan. Jadi dia tuh anaknya jatuh. Anaknya tuh di perusahaan kayak OB gitu kan. Terus kerja, ada kecelakaan kerja, jatuh apa gimana, masuk dalam rumah sakit. Nah ibunya tuh dari Cirebon, naik bis tuh gak ada uang sama sekali. Terus jadi di rumah sakit itu ternyata kan kursinya panjang gini kan. Tapi kita tuh gak boleh terlentang, tahu gak. Jadi sepanjang malam terus harus duduk gini. Satpamnya bakal marah kalau ibunya tuh tiduran. Gak boleh, jadi harus duduk. Terus gini, belum makan Neng. Terus kita kasih dia makan gitu kan, kita berdoa kasih dia gitu kan. Dan di situ saya merasakan bahwa ternyata banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan gitu kan. Dan kita banyak doain ibu-ibu yang cancer walaupun mereka bukan orang yang percaya ya. Tapi kita bilang, permisi Bu, mau gak kami doakan? Dia bilang gini, boleh Neng. Tuh kita berdoa, Ibu mohon maaf kalau Ibu percaya dengan Tuhan Ibu, silakan Ibu berdoa, tapi izinkan kami untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Boleh Bu? Dia bilang boleh. Kita mulai doa dengan dalam nama Tuhan Yesus. Dan banyak yang kita doakan tuh sampai ada yang ternyata orang Kristen pun banyak yang perlu dikuatkan. Jadi ada seorang ibu tuh udah 2 tahun gak pernah ke gereja. Jadi duduk di kursi roda. Dia bilang, ini karena ini ibu datang, saya merasa bahwa Tuhan masih memperhatikan saya. Jadi itu menurut aku tuh kayak, oh ternyata banyak orang yang perlu kita jangkau. Banyak orang yang butuh untuk diingatkan kembali kasih sayang Tuhan. Ada yang mereka yang udah melupakan Tuhan gitu kan. Dan di situ kita merasakan bahwa yang penting kita mau gerak dulu. Yang penting punya hati yang mau, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, enggak, tapi punyalah hati untuk oh Tuhan saya mau dipakai. Nah saat kita bilang Tuhan saya mau dipakai, disitulah Tuhan akan perlengkapi
memperlengkapi kita. Betul. Ya. Tuhan akan memperlengkapi, kayak kita nggak punya dana, Tuhan siapkan Mm-mm. dana. Kita nggak punya pasukan, Tuhan siapkan Iya. pasukan. Tuhan akan siapkan, yang penting punya hati yang mau. Wow, Tuh. luar biasa banget. Emang kasih Tuhan nih nyata banget, karena Benar. Kak Citra hatinya tulus kayak yang bilang tadi kosan dia. Mhm. Emang bener-bener pengen, dan ya semuanya Tuhan yang nyediain gitu ya. Pasti. Bahkan tuh kalau ikut Tuhan tuh banyak hal yang mustahil gitu gak sih? Iya. Sebenarnya kita pikirin Kok kayak nggak bisa mungkin ya? gitu. Heeh. Tapi Ya, kayak ya ada Jadi, plus minus ya, tapi Iya. kalau ikut Tuhan banyak plusnya sih pasti. betul. Amin. Hanya memang ujian juga banyak, pergumulan Mm. juga banyak. Apalagi justru kami kadang-kadang terganggu itu waktu ketemu pendeta ya. Malah terganggu. Karena mereka itu selalu bandingkan mobilmu apa, rumahmu iya, di iya. mana, jemaatmu berapa banyak, Berapa? asetnya apa. Iya, iya. Ya sebenarnya ini omongan sampah, dan yang receh tuh yang Iya, ini iya, sebenarnya. Mhm. Yang receh tuh yang ini, Ah. karena mereka sebagai pemimpin gereja, tapi yang dilihat Mm-mm. hanya harta, Benar-benar. bukan Tuhan. Iya, Tuhan iya. kan lihat hati yang Betul. bertobat. Bahkan Yes. Alkitab berkata Tuhan cari hati yang hancur. Iya. Bukan sesuatu diberkati, itu kan bukan tentang duniawi ya. Mm. Tapi berkat terbesar dalam hidup kita adalah Yesus sebagai Betul. Tuhan dan Juru Selamat. Mm-mm. Betul. Kalau dikatakan Yeremia adalah nabi yang gagal, Mm-mm. karena 40 tahun dia melayani, satu pun tidak ada yang bertobat. Tapi kesetiaannya kepada Iya. Tuhan itu diperhitungkan. Benar-benar. Kalau orang tanya jemaat berapa, kita nggak banyak. Tapi mereka adalah orang-orang setia Iya. yang kami baptis, dan puji Tuhan kita nggak ngambilin dari gereja lain. Mm-mm. Kekristenan sekarang kalau kita lihat, sebenarnya ada gereja buka besar atau apa, sebenarnya bukan penambahan jiwa, Memindahkan. cuman pindahin kolam Iya. dari satu ke kolam B. Kalau yang lain. Ini lebih menarik, Mm. sound systemnya ini, AC-nya lebih dingin, Mm-mm. dapat kopi, dapat apa, sehingga sesuatu yang manja. Mm-mm. Sehingga kita lupakan diri kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dan menjadi serupa dengan Kristus. Mm. Yang kami kerjakan ya seperti ini, kami bicara seperti ini. Mm. Kalau orang gereja tidak mau undang ya enggak apa-apa. Yang penting satu hal, kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun manusia yang bisa tutup. Menutup, yes. Ya, dan saya cuma mau katakan, we must bring back to the original church. Kita Yes. harus membawa gereja itu kembali kepada gereja yang mula-mula. Mula. Memecah roti, jadi Iya. berkat, saling peduli satu dengan yang lain. Dan Mm. 1 Korintus 9 ayat 19 berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Mm. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, Mm. supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Mm-mm. Nah, kita kan hamba. Ya. Kata hamba itu sebenarnya kacung atau dulos. Mm-mm. Kita ini kan kacungnya Tuhan. Ya. Kacung yang menaati perintahnya Tuhan. Mm-mm. Nah, kalau kita jangka orang kaya, orang-orang yang punya banyak uang, ya is okay, silakan Mm-mm. saja. Tetapi kan berkat-berkatnya itu disalurkan kemana? Ya. Nah, itu Iya. saja. Sebenarnya waktu kita mulai memperhatikan hatinya Tuhan, dan Tuhan bilang saat aku lapar kau beri makan, Mm-mm. saat aku haus Kau beri kau minum. beri minum. Mm-mm. Orang kan selalu tanya, untungnya apa? Mm. Berapa banyak yang dibaptis? Perhatikan, waktu kamu pelayanan bicara untung, kamu sedang melayani dirimu sendiri. Ya. Dan bukan Tuhan dalam pelayanan itu. Mm-mm. Tapi waktu kamu rugi, melayani Tuhan. itu baru kamu melayani Tuhan. Wow. Makanya dalam misi bukan transaksional. Benar. Yes, betul. Saudara diutus jadi misionari di Nigeria. Mm-mm. Bertahun-tahun jemaat cuman belasan. Ya itu yang Tuhan percayakan. Mm. Memangnya gampang jadi misionari? Enggak. Oh, selama Iya. penambahan jiwa makin banyak kami support uang. Mm. Lalu enggak kami berhenti. Yeremia satu pun enggak ada yang nambah. Iya, iya. Enggak ada yang bertobat. Pelayanan berbicara apa? Kesetiaan. Mm-mm. Kita harus kembali menjadi pelayan sejati. Amin. Misionari Yesus yang sejati. Amin. Nggak harus jadi misionari di luar negeri. Di keluarga sendiri. Ya. Di Iya. kota sendiri. Mm-mm. Tetangga sendiri. Ya. Jangan sampai kita melayani Tuhan hebat, tapi sama tetangga berantem terus. Jadi batu sandungan. Nah. Iya, benar. Ya, Iya, jadi benar. misionari di RT sendiri aja. Ya. Iya. Di RW sendiri, kelurahan sendiri, jadi berkat atau enggak. Ya, saya cuma mau katakan uang itu bisa dicari. Betul. Tapi saudara, keluarga, teman itu enggak bisa dicari, sahabat. Betul. Kalau kehilangan uang, ditipu atau apa, is okay. Tapi kehilangan keluarga lebih
sangat berat. Betul. Misi harus dimulai dari diri kita sendiri. Selesai dengan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, dalam pelayanan motivasinya. Misi itu yang untung siapa? Apalagi dalam pelayanan saya dan istri, saya selalu paksa istri harus ikut. Tentu banyak gereja yang kadang-kadang nggak mau siapkan tiket istri atau apa. Kadang-kadang saya balik, istri saya yang khotbah, saya yang jadi artisnya. Saksian pujian gitu aja. Jadi istri yang khotbah, saya yang kesaksian pujian. Nah, orang lebih tertarik gitu ya. Satu paket lebih murah lah katanya. Paket combo. Ya, paket murah ya. Paket lengkap seperti itu aja. Tapi saya lihat memang kalau seorang wanita dipakai Tuhan lebih detail. Jadi istri saya orang lebih senang gitu ya. Ternyata dia lebih berapi-api, lebih semangat, dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami misi karena mengasihi Tuhan, yang pasti. Yang kedua, karena kami sadar bahwa hidup kami ini anugerah. Makanya kami mau melakukan misi Tuhan. Dan pemuritan yang paling efektif bukan KKR, tetapi one by one. Banyak sih ya yang hubungin kami di IG atau apa, laki-laki juga pasti banyak hubungi istri saya. Dia selalu kasih kontak suaminya. Begitu juga dengan perempuan pasti kasih kontak, saya kasih ke istri saya. Kalau dia terus kontak saya blok. Supaya apa? Karena dia sudah tahu kontak istri saya. Kok Pak Pendeta ngeblok? Ya karena saya bilang saya punya istri. Dan kita sudah tahu pastoral perempuan melayani perempuan, laki-laki melayani laki-laki. Cuman sekarang juga banyak yang konslet. Ada yang laki-laki suka sama laki-laki. Wah, saya bilang akhir zaman ini. Akhir zaman ini banyak yang konslet ya. Dan saya mau katakan misi akan berjalan selama Kristus itu lebih besar dalam hidup kita. Amen. Kekristenan itu kan bukan agama. Tapi kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Christ in me. Kalau saudara mengatakan dirimu Kristus, kira-kira Yesus lebih besar nggak dalam hidup saudara? Itu aja. Selama Yesus itu lebih besar dalam hidupmu, maka kamu akan kerjakan apa yang Yesus lakukan. Firman yang berkata, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kamu pekerjaan yang lebih kecil seperti Yesus aja belum bisa, apalagi pekerjaan yang lebih besar. Kita ekspektasinya mau yang lebih besar dari Yesus. Jadi seperti Yesus dulu. GBI Gereja Bethel Indonesia, Opa Ho, Bapak pendiri gereja kita mengajarkan untuk menjadi seperti Kristus. Yang pertama, kita harus jadi prajurit Kristus. Yang kedua, harus jadi murid Kristus. Yang ketiga, mesti jadi sahabat Kristus. Yang terakhir, menjadi mempelai Kristus. Baru bisa dikatakan menjadi seperti Kristus. Banyak orang pingin pelayanan, pingin langsung kemuliaan. Wah, ini teman saya dulu gak punya apa-apa, begitu pelayanan punya Alphard. Jangan lihat Alphardnya. Berapa lama dia menderita jadi pendeta. Tiba-tiba dia layani orang dari tidak punya apa-apa, sukses. Orang ini diberkati, pendeta itu tekun, setia melayani dia dari tidak punya apa-apa sampai diberkati. Sehingga mungkin pengusaha itu beli Alphard baru, yang lama ada perjual, kasih gembala aja sih, kasihan. Tapi kadang-kadang pengusaha itu nguji loh. Kalau kasih ke pendeta tuh nguji, hati gembala saya kira-kira berubah nggak kalau naik Alphard? Dulu mungkin waktu naik Grand Max pergi ke gang-gang, masuk. Mau. Tapi begitu punya Alphard, takut Alphardnya lecet dia. Waduh, misinya hilang. Makanya Alkitab berkata, jangan jadikan aku kaya sehingga melupakan Tuhan. Jangan jadikan aku miskin sehingga apa? Aku menghujat Tuhan. Menghujat atau menghina Tuhan. Atau mempermalukan Tuhan. Ya. Jadi kita adalah misi Kristus. Amin. Kita pingin dari Sabang sampai Merauke, pingin ke bangsa-bangsa. Yang kecil dulu aja. Kalau dari yang kecil, keluarga aja nggak bisa jadi misi Kristus. Saya kira begini ya. Kadang-kadang kita ini kan pernah dihina keluarga. Terus waktu dihina, kadang-kadang hati kita bahasa Ibraninya mangkel tuh apa ya? Jengkel gitu ya. Wah, nanti kalau saya kaya saya bales, makanya nggak kaya-kaya. Niat kayanya jelek. Misi Tuhan akan ada dalam hidup kita waktu hati kita besar. Hatinya kalau nggak besar, nggak akan dipakai Tuhan jadi besar. Jangan senang lihat orang susah. Jangan susah lihat orang senang. Jangan mempersulit orang, nanti hidupmu susah.
Kadang-kadang orang nggak punya jabatan di perusahaan, tapi dikasih jabatan di gereja, mempersulit orang. Waduh, itu banyak di gereja. Iya. Bikin susah orang, bukan menolong orang, malah bikin susah. Merasa punya jabatan, merasa punya karir di gereja. Kita ini kan cuman kacung, cuma hamba. Kalau diizinkan melayani ya kehormatan, pelayanan bukan beban tapi kehormatan, anugerah. Banyaklah memberi kemurahan bagi banyak orang supaya hidupmu diberikan kemurahan sama Tuhan. Amen. Kalau menolong orang, lupakan supaya nggak protes. Oh, kamu nggak inget ya saya tolong. Ya namanya orang ditolong kadang-kadang seperti kacang lupa sama kulitnya. Ada orang protes, kan kalau kita makan kacang kulitnya juga nggak dimakan. Wajar kalau lupa gitu kan, ada yang protes. Loh, kita pernah tolong jemaat ada yang ngomong begitu loh. Nah, gembala, kan kalau kita makan kacang kulitnya juga nggak dimakan. Ada yang seperti itu dengan PD-nya seperti kacang lupa sama kulitnya. Banyaklah menolong orang supaya ditolong sama orang. Amin. Luar biasa. Keren banget sih. Ini tapi sebenarnya dari tadi tuh kayak pengen penasaran juga sih kalau dari aku. Kayak mungkin rada out of topic. Kalau ngelihat Koko sama Cici ini tuh kayak satu sama lain tuh kayak punya visi yang benar-benar udah klop gitu ya. Sama gitu nah, ya. itu tuh gimana sih caranya kalian ketemu dulu gitu. Jadi kita kepo di sebenarnya awal kan mula ketemu ya. Koko carinya dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, awal ketemunya tuh kayak gimana sih kok bisa akhirnya dapet yang seklop ini gitu. Bisa klik gitu ya. Ya, ngekliknya bukan karena cakepnya, tapi karena memang waktu itu saya ke kota Atambua di NTT. Ya dia paling putih sendiri pasti. Shiny dibanding yang lain. Bersinar ya. Dibanding yang lain. Ya saya lihat dia punya hati yang luar biasa tulus. Dan dia dibesarkan di orang tua yang mengasihi Tuhan. Itu yang paling luar biasa. Waktu saya melamar istri saya Citra, orang tuanya bilang begini, kalau pengusaha mama lihat dulu pengusahanya seperti apa. Tapi karena kamu hamba Tuhan, di situ kami percaya. Dan sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan atau sampai suatu hari minta uang ke orang tua atau enggak. Kita cukup, dalam arti cukup artinya apa? Tidak sampai mengemis ke orang-orang. Dan di pelayanan itu Tuhan jaga ya. Dan kami berdua berusaha untuk dalam pelayanan tidak pernah kami campurkan dengan bisnis. Saya kira berkali-kali saya melayani di Crown Palace, tapi tidak pernah saya ngajakin bisnis jemaat, pengerja, investasi atau apapun. Nggak pernah. Kenapa? Karena kami dinasihati orang tua rohani kami. Waktu dengan Pak Wiryo, dia cuma bilang, ingat waktu kamu jadi pendeta, kita ini hamba Tuhan, dipakai Tuhan bukan mengurusi dompetnya jemaat. Tapi mengurusi imannya jemaat di sana. Dan istri saya adalah orang yang buat saya militan di dalam Tuhan. Semua yang hari ini Tuhan berikan kepada kami itu semua iman istri. Saya selalu compare sama dia. Duitnya belum ada, nggak usah pikiran beli. Langsung istri bilang, imanmu dengan imanku beda. Sorry ya. Jangan ganggu imanku, aku percaya. Nah itu kadang-kadang kami, saya pun sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang selalu dengan logika, duitnya belum ada, nanti aja, jangan ganggu imanku. Dan itu yang menjadikan kita juga kuat di dalam Tuhan. Seperti itu. Wow. Kalau dari Citra nih, kalau jadi Cici nih pertama kali ketemu nih apa nih first impression? Yang deketin nggak impression kan? Karena dia kan masih hal-hal yang masih pinginnya suami pakai Lamborghini. Saya Lamborghini kan. Lamborghini. Dia pinginnya tasnya Bottega. Saya kasih Lutega. Proses. Jadi kan pasti banyak yang deketin kan, Ci? Ya pasti lah. Ya banyak lah. Akhirnya kok mantepnya dikosain dia. Ya itulah, malaikat juga tahu siapa pemenangnya. Ya orang yang suka berdoa sama punya banyak uang ya kalahnya sama yang suka berdoa. Ya kan, tapi kadang-kadang kita jadi cowok minder, dia orang kaya, dia orang ini. Saya punya anak saya tuh Papua. Bener-bener hitam keriting. Mas-masnya Papua kan, ada yang orang yang mikirnya Papua bule kali, kan ada Papua Amerika. Ada. Dia anak yatim piatu, tinggal bersama dengan kami. Saya satu hari saya tanya sama dia, kau pengen punya istri kayak gimana? Kok kamu nih buandel terus, nggak mau punya masa depan, kerja malas, tidur aja. Dia bilang, aku pengen punya istri kayak Mama Citra. Waduh, susah. Kalau saya sih masih mending. Wah, gimana caranya? Susah. Tapi aku nggak ngomong susah depan dia. Saya cuma bilang, nak,
Kalau sinar kemuliaan Tuhan terang dalam hidupmu, Tuhan pasti berikan. Beneran loh. Baru tahun kemarin kami berkati. Wow. Dapat orang Tionghoa, Wow. baru punya anak, Tuhan kasih rumah terbaik, perusahaan dari orang mertuanya, padahal anak yatim piatu tidak punya apa-apa. Ternyata modalnya kejar impian itu adalah iman dan doa. Iya. Ya inilah hasil doa Pakai saya. jalur langit soalnya ya. Iya, Udah nggak ada jalur lagi Ci ya. Langsung dari jalur langit kan. Benar-benar. Terus gimana nih dari Ci Citra nih? Jadi waktu itu kan sempat kita tuh bertemu gitu. Tapi pada saat dulu waktu pertama kali kuliah tuh aku tuh sempat doanya cuma sekali sama Tuhan. Jadi waktu itu kita masuk ke kampus, terus ada Cece tuh ngajak aku, yuk kita ikut youth camp gitu kan. Ikutlah aku di camp. Nah pada saat di camp itu Di ada camp juga tidur terus deh. Nggak ikut sesi, tidur bangun sore. pada saat itu ada si pendeta nih khotbah tentang melayani orang di pedalaman susah gitu kan. Dalam hati aku bilang, Tuhan suatu saat nanti aku mau deh Tuhan. Tuhan pakai aku sampai ke pelosok-pelosok melayani Engkau Tuhan. Itu doaku tuh 2006. Aku ketemu dia tuh 2012. Tapi waktu ketemu dia 2012 itu yang minta Yang jujur, cerita jujur bentuk saya seperti apa jujur. terus dia itu rambut nggak nyisir, pakai baju kain daerah gitu kan. Dalam hati nih artis, Pak Lurah. ini artis apa gimana? Tampangnya nggak meyakinkan gitu. Jadi pada waktu aku lihat dia kayak nggak menarik apa-apa gitu loh, nggak menarik perhatian ya, biasa aja gitu loh. Ya dia yang dandanin saya. Saya kan soalnya Cuek pendeta gitu. zaman dulu gitu, melayani ya pakai bahan, Celana batik, celana kain, rambut. sopan gitu Ya, semenjak sama dia baru Necis gitu. ya lebih Stylish, mendingan ya. lah. Ini bapak-bapak kondangan gitu ya. RT gitu ya. Pakai batik kemana-mana. Pakai batik yang berkilau-kilau. Nah setelah itu Dia rambutnya pirang. ya aku rambutnya pirang. Terus aku kan bertemu dia, mamaku tuh yang pengen dia kan bersaksi apa gitu. Aku juga nggak denger kesaksian dia, mamaku tuh yang dengerin. Terus mamaku begini, boleh dong minta kontaknya nih, Mamanya siapa tahu. ngefans sama saya. Siapa tahu adikku yang cowok tuh kan suka pelayanan misi kan. Ajaklah adikku biar biayanya mamaku yang tanggung sendiri, tapi maulah adikku belajar pelayanan keluar luar kota karena kan kita kan nggak punya channel kan. Iya. Akhirnya mintalah kontak, pada zaman itu masih Blueberry ya, BlackBerry. BBM gitu kan, masih zaman BBM. Terus yang dia add itu BBM mamaku. Jadi selama 2 tahun itu dia BBM ke mamaku tau. Shalom, happy Sunday. Jadi karena mamaku tuh pakai fotoku. PDKT ke mamanya. Oh, itu PDKT terbaik. Iya sih, langsung ngambil hati mamanya ya. Jadi dia kirim firman gitu kan. Keren banget sih saya Koseni. Ya, keren banget kan. Jadi selama 2 tahun aku juga gak pernah tahu dia ini siapa gitu kan. Tiba-tiba setelah 2 tahun aku tuh pengen lah bersama dengan seseorang yang maksudnya berbeda agama gitu kan. Nah pikirku, kok ini kayak di hati nuraniku ngomong gini, kamu tuh udah melayani Tuhan dari kecil, udah cinta sama Tuhan, kok kamu sekarang mau keluar dari jalurnya Tuhan gitu. Aku tahu kalau aku berhadapan dengan Tuhan pasti aku babak belur. Aku nggak mau pemilihan hidupku nih sekali seumur hidup aku salah jalan gitu kan. Akhirnya mamaku bilang gini, mama punya kenalan. Waduh, promosi 2 tahun BBM mama ya. Mama punya kenalan nih pendeta nih, tiap hari kirim firman. Siapa itu? Mama kayaknya kasih kontak BBM dia. Kasih kontak BBM dia, terus aku lagi, "Shalom Pak Pendeta." Gitu. Jadi rencananya kita curhat gitu kan. Gimana nih kalau beda agama, boleh nggak Pak Pendeta? Pak Pendeta jawabnya di luar nalar gitu kan. Nggak boleh sama yang luar agama, sama saya saja. Loh, ya. Jadi tikungannya tajam Udah ya. 2 tahun, udah 2 tahun Ci. Jadi begitu langsung gitu. orang memang gimana ya, kita kesempatan gitu. Iya, momen ya. Kan ada lagu hidup ini ada kesempatan. Bener-bener. Ya kalau lewat kesempatan itu lewat. Hilang kan. ya. Ini Kairos Tuhan udah Iya. hadir. Dia bilang pendeta ini gila. Lah berarti, "Ma ini beneran pendeta gak sih?" Makanya error deh. Terus aku berpikir lagi kan, terus dia tuh ngomong berkali-kali. Akhirnya aku tuh sebel kan. Ini orang kayaknya gila deh. Akhirnya aku tuh ngeblok dia.
Aku ngeblok dia Sempet terus ngeblok. ya sempat ngeblok tuh aku juga akhirnya sama mantanku tuh juga aku putusin. Aku bilang gini, kayaknya aku mau sendiri aja deh. Kayaknya hidupku sendiri lebih tenang. Waktu itu kan masih umur 24 gitu kan. Kayaknya hidupku sendiri lebih tenang. Aku mau cari Tuhan aja deh. Mau Tuhan tuh mau apa sih dari hidupku. Jadi selama itu dia tuh berpuasa. Wow. Hebat, tepuk Bayangin ya, tangan lu. blog Iya. itu bisa dibuka. Iya. Karena kuasa doa. Luar biasa. Saya ya. memang orangnya ini sangat sangat kekeh gitu. Sesuatu yang saya doakan, kalau Tuhan nggak jawab, saya akan doa sampai Tuhan jawab. Wis, ngeri. Harus, kenapa? Karena ini yang terbaik buat saya. Dan saya ngerti kan, Tuhan kan memberikan kita hati. Iya. Iya. Lanjutkan. Terus kakaknya puasa lah dia puasa kan. Setelah dia puasa selama 2 minggu aku tuh HP ku aku matiin. Jadi selama 2 minggu itu aku nyalain HP. Aku pikir ya udahlah, ngapain kita berdoa kita mau musuh-musuhan sama orang kan. Bukalah aku blok-blokan semua kan. Iya, Akhirnya iya. pengen hidup santai gitu. Tengah malam bapak telepon lagi. Jurus Batak. Orang Jawa tapi pakai jurus Batak. Jurus Wah. Batak. Bapak telepon lagi bilang gini, saya ini serius mau nikah. Dia bilang gitu dalam hati, ketemu aja cuma sekali kan orang ini mau Ini udah 2 nikah tahun gitu. yang lalu berarti ya, Udah 2 tahun dua-duanya. yang lalu. Udah 2 tahun yang lalu. Gimana mau nikah gitu kan. Tapi Roh Kudus tuh pada saat dia ngomong kayak gitu, Roh Kudus tuh ngomong sama aku gini, apapun yang gak pernah kamu pikirkan dan gak pernah timbul dalam hati, itu aku sediakan bagimu. Jadi pada saat itu aku berpikir bahwa bukan aku yang pilih dia, tapi Tuhan yang pilih dia buat aku. Tapi kau cinta juga toh. Aduh, gemes banget. Mungkin aku merasa seperti kayak dulu Nabi Samuel pergi kepada Daud kan, untuk memberitahuan panggilan. Jadi aku tuh waktu itu sebelum dia cari aku 3 bulan sebelumnya ada seorang hamba Tuhan dari Papua. Datanglah ke halaman rumahku, dia doain aku, dia bilang gini, kamu mau nikah nggak? Nanya gitu sama aku. Ya nikah ya boleh, nggak nikah juga nggak apa-apa, slow aja gitu loh tante, aku bilang gitu kan. Terus dia begini, kalau kamu mau nikah kamu harus berdoa bilang sama Tuhan kamu mau nikah. Kayak Tuhan tuh mau dengar suara hatimu ya, bilang kamu tuh mau nikah, kamu tuh kepengen nikah. Ngomong aja terus terang sama Tuhan. Jangan kayak ada orang kan yang udah usia terus berpikir malu ngomong gitu kan. Jadi depan orang lain, lu mau nikah kan? Enggak. Padahal dalam hati pengen banget gitu kan. Cuma karena gengsi dia akhirnya bilang enggak gitu kan. Dia begini, ngomong sama Tuhan kalau kamu bilang nikah tuh dia jadi ngomong aku. Dia pandu saya ngomong loh. Saya Citra Mirani di hadapan Tuhan, saya punya kerinduan untuk menikah. Dia bilang gini, karena Tuhan tuh sudah dekat nih, jodohmu nih sudah dekat, kamu tunggu lah, sebentar lagi kamu bakal nikah. Dia bilang gitu kan. Terus pada saat dia nelpon terus aku waktu Tuhan bilangin inilah yang kusediakan bagimu tuh aku kayak merasa bahwa kayaknya ini deh, kayak konfirmasi dari Tuhan itu loh. Terus berjalannya hubungan kita waktu aku terima dia itu kan gak gampang kan, sulit banget kan. Pada saat tuh gelombangnya tinggi banget tuh aku merasa bahwa tapi di dalam Tuhan tuh kayak ada kedamaian gitu loh. Terus orang-orang dunia selalu bilang gini, kamu jangan pilih dia tuh nggak bisa makan. Sekarang makan di mana-mana. Kamu bisa dapat yang lebih worth it buat kamu gitu kan. Tapi dalam hatiku nih, ini Tuhan yang pilih buat aku, dan aku percaya misalnya kalau Tuhan pilih buat aku lebih baik daripada dunia pilih buat aku. Akhirnya aku bilang gini, ya udah, aku tuh berpikir ya udah sama dia kan. Pas 1 hari sebelum nikah dia masih tanya lagi loh. Ini kita mau nikah besok, kamu tuh siap nggak untuk melayani Tuhan? Kalau kamu nggak siap nggak apa-apa, kita batalin hotel semua, kita nggak usah bayar gitu loh. Tapi kamu Kan aku siap yang nggak? bayar itu. Kamu siap nggak? Kamu siap nggak melayani Tuhan waktu itu kan? Terus aku bilang gini, ya udah, dengan nggak ngerti pelayanan, aku bilang ya udah aku siap. Begitu masuk pelayanan kan, gelombangnya makin keras gitu kan. Pelayanan tuh seperti apa, dunia yang baru buat aku gitu kan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, percaya apa nggak percaya, Tuhan tuh mempersiapkan kita step by step. Seperti anak tuh orang tuanya gini loh, perlahan-lama kau makannya bubur halus, lama-lama mau nasi gitu kan. Dan setelah itu aku mulai belajar kok, oh iya ya, kalau kita bisa mengerti hatinya Tuhan tuh, Tuhan cuma mau kita hati yang menyembah Dia. Jadi setiap hari secapek-capeknya aku tuh setiap malam, walaupun kayak udah capek banget, kita pelayanan luar kota tuh kan capek banget ya, tapi malam tuh selalu punya kerinduan, aku mau duduk di kakimu Tuhan. Tuhan mau apa Tuhan? Dan aku percaya kayak semua orang kan pasti berpikir bahwa kita melayani Tuhan ini kan ada dapat apa-apa. Tapi aku berpikir gini, tidak, aku mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sisanya terserah Tuhan gitu loh. Jadi kita punya hati yang legowo gitu loh. Kalau kita udah kasih ya udah kasih aja gitu loh. Jangan timbal balik mau ini mau itu. Jadi aku selalu sama dia, ya udah, apapun yang Tuhan kasih pasti yang terbaik. Wow. Luar biasa ya kisah cinta lovebird ini. Ternyata
Tapi keren sih ini mentalnya kita harus Mas Andi. kasih aplaus buat Iya. Mas Andi sih. Akhirnya Buat Tuhan. iya, buat 2 tahun nge-BBM mamanya dikira itu Kak Citra ya, karena pakai Iya. DP-nya Kak Iya. Citra ya. Terus Cowok-cowok dia zaman puasa sekarang nih. 6 bulan loh, 6 bulan dari 6 jadi bulan? sejak aku terima tuh kan pertentangan Iya. keluarga Iya. deras kan. Dia puasa Keluarganya sampai kita kan- menikah. Wow. Keluarganya orang kaya jadi Heeh. Jadi puasa Kalau- sampai kita menikah. Iya. kalau nikah sama pendeta mau makan apa? Mereka belum tahu pendeta sekarang. Ya pendeta di daerah ya begitu. Iya, Nggak iya. sebenarnya pendeta itu pasti diberkati Iya. asal tidak suka manfaatin orang, Betul. tidak menipu, pasti diberkati. Mm. Pengalaman kami pelayanan ya asal bener aja pasti diberkati. Iya, betul. Kami bener-bener melayani Tuhan ya. Kami nggak Mm. kerja bener-bener jadi hamba Tuhan full heart. Mm-mm. Tapi kami tidak digaji gereja, tidak Mm. dikasih perpuluhan juga atau persentase. Tetapi karena kan banyak orang-orang yang susah di Mm-mm, gereja iya. itu, dan kami rindu bagian kami ini diberikan kepada mereka. Iya. Dan kami hanya hidup dari Tuhan, pelayanan atau Mm. apa. Tapi semuanya cukup. Iya. Istri saya suatu hari nggak bisa beli bedak, ya saya ajak ke Alfamart, Mm. banyak bedak FIFA atau apa. Mm-mm. Wah, pakai FIFA, keluargaku bisa bilang apa? Iya. Tak doain penuh urapan FIFA. Jadi shining shimmering splendid ya. Iya, Viva ada saya bilang. Tapi di situ saya katakan bahwa kalau kamu mau melayani Tuhan, pasangan hidupmu nggak sepadan, Mm-mm. yang akan bisa Tuhan pakai Iya, dalam masa. Kadang-kadang kita maksa gitu ya. Pokoknya maunya ini Tuhan, tapi bukan maunya Tuhan. Iya. Nah, pokoknya begini, setiap perjalanan kalau kita mau nikah sama orang, kalau nggak lancar itu sebenarnya udah banyak sesuatu yang Pertanda gitu ya. pertanda dari Tuhan. Apalagi kadang yang perempuan, istri saya banyak melayani perempuan dan dia cerita baru pacaran udah dipukul, langsung pisah. Iya. Iya. Kalau laki-laki udah kasar di Mm-mm. pacaran, jangan berharap dia akan bertobat di pernikahan. Betul. Enggak, justru malah makin banyak jahat, Iya. makin jahat. Mm-mm. Ya tinggalin. Ya tapi saya udah kasih semuanya. Emang Tuhan nggak bisa pulihkan. Mm. Tuhan bisa kasih yang terbaik. Iya, betul. Dan yang namanya yang namanya sebuah apa sih namanya, bukan masa lalu yang buruk, nggak perlu dikasih tahu sama mantan pacar yang baru, nggak usah. Iya. Ada saya mau pengakuan dosa dulu sama mantan begini, nggak usah, ngapain? Cukup hanya kamu dengan Tuhan. Iya, iya. Nanti kalau sudah menikah baru ngaku. Iya. Agak terjebak nih gue di Kan dulu Kak Citra kan tanya, mantanmu berapa? 3. Begitu menikah 300. kurang kompleks. Tiga. Enggak lah. Tapi saya katakan begini, banyak sekarang perempuan, anak-anak Tuhan, kadang-kadang kamu nggak perlu cerita masa lalumu seperti apa sama pacarmu, dulu seperti apa, nggak perlu. Kamu cerita pertobatanmu, tutup buku, selesai, itu masa lalu. Iya. Hilangkan semuanya, Iya. tapi kamu menjadi pribadi yang suci, kudus, berkenan di hadapan Yes. Tuhan. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, Mm-mm. maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Mm. Jadi mudah disucikan. Mm-mm. 1 Yohanes 1:7, oleh karena bilu darahnya kita disucikan. Mm-mm. Jadi orang tidak bisa menghakimi kita. Iya. Mau pacar, mau apa, mau ini nggak bisa. Mm-mm. Dan orang tapi kan harus terima apa adanya, nggak perlu. Terima Yesusnya. Iya. Kita menikah itu karena Yesus. Betul. Dipersatukan karena Yesus. Yes. Itu aja. Mm. Ya, jadi nggak usah cerita-cerita. Kadang-kadang begitu kamu cerita sama pacarmu, habis kamu. Mm-mm. Nanti udah dapet, ditinggal lagi kamu. Dia akan cari yang lebih baik. Mm. Nah, itu yang buat saya banyak sekali adik-adik perempuan yang dilayani istri saya, kita pulihkan Iya. sangat sulit dan bertahun-tahun. Mm. Apalagi ketemu yang laki-laki mulutnya lemes, Waduh, toksit kan. iya, Jadi iya. apa-apa diungkit masa lalu. Terus kamu Maksudnya dulu gini, lemes kamu tuh dulu gimana gini. tuh? Ember Jadi gitu. ember. Jadi kalau dia ngomong tuh kayak masa lalumu gini gini. Oh, Dulu makan di sebenarnya restoran ini, dulu bukan mantanmu laki-laki gitu. lemes itu, Apa? laki-laki banci. Oh, iya, iya. Nggak, sekarang nih harus Iya, ngomong iya, yang bener, lagi-lagi. Iya, iya. yang langsung Tegas tajam aja, gitu. tegas. Kok laki-laki kok ngomongin perempuan Iya, kekurangannya, iya. itu bukan lemes, banci itu. Iya. Kan hanya banci yang banyak ngomongin Betul. perempuan. Iya. Jadi sebenarnya kekerasan tuh bukan hanya dengan pukulan, tapi kekerasan verbal Verbal, tuh juga ada. yes, Jadi iya. dia tuh ngomongin kekurangan kamu nih gini. Jadi ulang-ulang gitu. Dan menurut kita kalau memang kamu mau masuk dalam pernikahan, tutup buku dengan yang lama. Jadi Iya. kalau memang kamu mau terima saya,
terima saya saat ini. Iya. Iya. Jadi yang di lalu-lalu tuh kamu nanya kamu dulu sama mantanmu makan di sini nggak usah cerita ntar ke restoran ini kamu dulu Duduknya di mana? kayak dulu kayak ada temennya punya pacarnya iya dulu pacarmu ini kan nanti kan ya, diungkit-ungkit Iya, masa lalu betul. mendingan dia tuh nggak Kasar usah itu. tahu. Soalnya lagi musim Iya, banget ya iya, sekarang. iya. kan? Tapi kalau gitu. pacaran sudah pelit, aduh Itu juga udahlah. ya. Iya. Iya. Tapi saya mohon ya adik-adik kami yang perempuan, anak-anak kami yang perempuan, kalau cowok udah pelit, udah nggak usah dipilih lah. Iya. Red flag tuh pertama Red tadi flag. kasar, pelit, Ya, apalagi nih kok. pelit. Mungkin masa lalu. Oh Mungkin ya, masa itu juga red lalu. flag banget Red flag tuh. tuh. Jelek-jelekin mantannya. Iya, jelek-jelekin mantannya Nggak juga. menghormati orang tua, udah jangan dipilih. Iya betul. Oke. betul. Reject nih orang-orang seperti Yang itu. belum move on Sebab juga. kamu Iya. layak Benar, menerima benar. yang terbaik. Iya. Yes. betul. Adik-adik perempuan, anak-anak kami perempuan, kamu layak menerima yang terbaik. Betul. Dan jangan kan udah berdoa Matius, Markus, Lukas nggak dapet, Pastor dapetnya Zubaidin, Abdullah. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Udah, aduh, nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh. Nggak usah Nama-nama aneh-aneh. yang udah ke aramik itu udah Iya, lupakan lah. betul. Iya. Pacaran beda agama, gak usah dipaksa-paksa. Nah tuh teman-teman. Cari masalah, Iya. udah menangin orangnya, bapaknya, emaknya. Aduh Tuhan, Iya, panjang story-nya. Iya, betul. Cari di gereja, cari pacar di gereja, jangan di mall boros. Betul. Setuju. Juga ya. Ketemunya di mall ya kan boros ya. Kan pacaran di mana? KKR sedang Iya. pacaran. Wah, pacaran Sedap. holy. Biasa kan cewek-cewek juga ada yang kan berpikir bahwa gini nanti kita setelah menikah bisa merubah dia, bisa Enggak. merubah. Iya. Sebenarnya nggak Jangan harap. bisa. Naif itu ya. Manusia Naif. tidak akan pernah bisa merubah seseorang, Betul. hanya Roh Kudus. Jadi Benar. kalau dia malas, nikah Waduh. malas juga. Iya. Mm-mm. Mau nikah nggak punya kerjaan, aduh udah itu Aduh. udah Iya, nggak usah red reject. flag tuh. Biar kata anak orang kaya udah, Iya. nah, Harus jadul. kerja, gitu harus kerja. Udah nggak punya kerjaan, males udahlah reject, cari Tinggal, yang lain, iya. tinggalkan. Cancel. Tapi Cancel. keluarganya baik, kamu nikah sama orang itu bukan sama keluarganya, keluarganya. iya, Udah. benar-benar. Bener juga tuh. Teman-teman, Wow. ciwi-ciwi. Perlu diperhatikan Perlu ya tadi diperhatikan. statement yang tadi Sadar, ya. woi, sadar. Oh, Tuhan Yesus. Tapi ganteng Iya. menderita buat apa? Iya. Ganteng gak setia, suka selingkuh buat apa? Sakit Lebih baik hati, Bang. takut akan Tuhan, Betul. hidupnya benar, minimal melayani Tuhan. Yes. Orang kalau udah melayani Tuhan, hidupnya salah, halilintar datang ngingetin dia. Iya. Bener. Udah Bener. kepatok tuh Roh Kudus Kepatok. sudah pasti di Balik gitu ya. lagi. Ya, Iya, ingat iya. ya, harus yang penuh dengan Roh Kudus, bukan Betul. roh kuda. Roh kuda. Aduh, seru Wow, banget sih gak ya. terasa ya. Kita Iya. ngobrol-ngobrol Udah sampai waktunya akhirnya udah mau hampir habis ya. 1 jam ya. Berbanget, tapi kayak seru banget. Mulai dari pelayanan misi sampai ke pacaran ya. Iya. Dan ada beberapa tadi yang perlu digarisbawahi untuk cewek-cewek ya. Jangan pernah takut tinggalkan seseorang yang nggak layak untuk Betul. kita Hubungan ya. toksik langsung lepas. Betul, hubungan Langsung toksik lepas langsung aja. dilepas. Bener-bener bawa dalam doa ya. Kalau yang dari Tuhan Apalagi tuh. sekarang kalau udah putus, Mm-mm. mamanya suruh maju. Waduh. Oh, kamu nikah bukan sama mamanya. Iya. Bener. Kamu nikah bukan sama papanya. Mm-mm. Iya. Cari yang terbaik dari Tuhan. Iya benar. Seperti itu. Semangatlah anak-anak muda. Betul. Kalau mau ngomongin misi salah menikah, bukan jadi surga neraka. Iya, kita apalagi nanti kalau sudah nikah istri galak, darah Yesus. Di gereja boleh singa dari Yehuda tapi pulang ke rumah kalah sama singa betina. Di luar boleh jabatan panglima tapi kalah sama pang-6. Iya benar. Jadi Wow. emang seru banget kalau Iya. ngeliat dari Kosen sama Cicitra tuh mereka dari semasa mereka belum menikah pun udah dipersiapin sama Iya, Tuhan betul. ternyata untuk pelayanan di misi ini Betul. ya. Akhirnya semakin diperlengkapi oleh ketemulah Iya. mereka. Nah, makanya buat teman-teman jangan Betul. sampai salah pilih Benar. partner karena takutnya nanti apa yang Tuhan pengen dari kehidupan kita malah justru terhambat oleh Betul. pilihan apa salah kita ya pilih itu ya, Ya. Beb ya. Bener banget dan penting banget punya pasangan tuh yang bisa mendukung misi kita ya seperti yang dibilang Kosendi tadi, misi Kristus tuh harus tetap kita jalankan gitu ya. Dan untuk menutup acara podcast malam hari ini kita minta untuk Kosendi bisa pimpin dalam doa. Buat Yuk, doain kita kita doa. semua. Kita doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar di Crown Podcast ini.
Kami berdoa banyak orang yang selubungnya dibukakan, Amin. hatinya kembali kepada Tuhan, Yes. menjadi orang yang sekalipun kenyataan kami sedang mengalami sebuah sesuatu yang berat, tapi kebenaran Tuhan harus di atas kenyataan. Amin. Sebab kami hidup ini, Alkitab sudah katakan, firman Tuhan katakan, kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita adalah made in surga. Amin. Dan kita mewarisi karya-karya Tuhan Yesus yang sudah dikerjakan di dunia ini. Amin. Karena waktu Yesus itu adalah anak Allah, kita juga anak Allah. Kita sama seperti Tuhan Yesus, tapi bedanya Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Sebab waktu Allah turun ke dunia menjadi misi bagi setiap kita, Dia menginkarnasikan dirinya, mengosongkan diri menjadi manusia dan menjadi misi Tuhan dan menyelamatkan semuanya. Kami juga terbeban Tuhan buat menjadi misi Tuhan, terutama keluarga kami yang belum mengenal Yesus. Yes. Jangan sampai di keluarga pelayanan kami ini melayani keluarga rohani, tapi melupakan keluarga sendiri. Ya, Tuhan. Tidak melayani orang tua kami. Kami punya banyak waktu buat teman, tapi orang tua kami tinggalkan. Rasanya sia-sia dalam pelayanan. Kami berdoa. Yang pertama, kami bangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kami bangun hubungan keluarga kami. Kami layani keluarga kami dengan baik. Yang ketiga, pekerjaan kami Tuhan. Kami tidak mau merugikan orang, menipu orang. Tapi dari pekerjaan kami mohon diberkati. Amin. Supaya kami jadi berkat. Yes. Kalau Tuhan izinkan kaya, supaya dari kekayaan itu menjadi tangan dan kaki Tuhan. Amin. Menjadi perpanjangan berkat Tuhan dan juga memperlebar kerajaan Tuhan. Amin. Dan juga kalau kami semuanya sudah beres, kami rindu melayani Tuhan di gereja. Ya, Berkati setiap kami supaya punya hati. Kira-kira kami ini begitu sangat beruntung ikut Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan diuntungkan dalam hidup kita? Amin. Kami mau belajar tidak transaksional lagi sama Tuhan, Amin. tapi belajar tulus sama Tuhan. Yes. Tidak modus-modus. Waktu kami mengasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, keajaiban pasti dinyatakan dalam Amin. hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang semangat berapi-api ingin melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua yang percaya katakan Amin. Wow, sekali lagi thank you. Thank you. Sama-sama. Buat Sandy dan Cici. Tuhan berkati. Ya, dan juga thank you buat semuanya Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan Crown Podcast. Jangan lupa kalau kalian terberkati di-share podcast ini ke rekan dan saudara terdekat, dan jangan lupa di-subscribe YouTube dari GBI Crown Palace dan juga Instagram kita @gbicp. Sampai jumpa di Crown Podcast selanjutnya. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Shalom. Bye-bye. Shalom. Bye. Shalom.